Ya, selamat pagi teman-teman. Dalam rangka penugasan PPBR ini mungkin ada baiknya saya buatkan video kecil, video pendek, agar kita bisa memiliki pemahaman yang sama. Meskipun sudah tertuang di WA sih, di WA Group. Jadi yang berusaha akan coba menguraikan, menunjukkan gimana sih maksudnya di WA Group, agar kita melaksanakan tugas ini dengan cara yang sama. Oke, yang pertama, pastikan OPD menggunakan KKR yang diberikan pada link. Ini sama ya. Cirinya jenis risiko ada di sebelah kanan kode risiko. Ya, kertas kerja yang baru, bedanya adalah jenis risikonya ini berada di sebelah kanan kode risiko. Itu ciri-ciri kertas kerja yang baru. Jangan sampai mereka menggunakan kertas kerja yang lama. Nanti masing-masing KT akan mengalami kesulitan dalam kompilasi. Ciri yang kedua juga yaitu baris OPD itu diberikan warna hijau muda. Pastikan diberikan warna hijau muda. Kemudian tolong dicek total pagu program, ya, total pagu pada OPD adalah penjumlahan dari pagu di program-program yang diusung oleh OPD tersebut. Dan pastikan juga setiap program, ini penting, setiap program itu diberikan warna kuning muda, maaf. Seperti itu. Itu di kertas kerjanya. Kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 apa nih? Copy seluruh kolom KKR ke sebelah kanan sama persis. Oke. Kita tekan A-nya ini. A-nya ya, bukan satunya, tapi huruf A-nya di Excel digeser sampai X ya. Oke, di sini kita klik kanan, copy. Kemudian di kolom Y yang pertama, Y paling atas, ini klik kanan, paste. Oke, udah sama ya. Yang di sebelah kiri mungkin kita resikonya ini kita berikan nama resiko awal. Kemudian di sini sebelah kirinya dari kolom Y sampai kolom terakhir ini kita kasih warna mungkin biru muda. Dan di sini resiko kita beri nama evaluasi resiko. Jadi biar nggak salah. Kemudian tambahkan 3 kolom komposit risiko, dapat dilakukan belakangan. Ini belakangan aja. Yang keempat, hide kolom pekerjaan awal OPD. Mencegah jangan sampai ada yang mengeluhkan data awal diubah OPD lagi. Yaitu yang tadi yang abu-abu ini dari A sampai X kita hide. Nah, ini kan sama persis dengan yang di depan. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir. Tapi di hide ini kita juga sampaikan kepada OPD bahwa pengerjaan sebelumnya kita hide agar mereka melakukan perubahan itu juga memandang pekerjaan awalnya mereka. Jangan langsung tiba-tiba dihapus semuanya, lalu dibuat dari awal ya susah, nggak akan matching dengan data yang mereka awal bikin. Yang pasti kita sampaikan saja. Kemudian kita ke langkah berikutnya, lakukan evaluasi berdasarkan tekanan yang tertuang pada ST, kertas kerja, dan arahan. Oke, terkait nomor 5, kita buka lampiran ST dan kertas kerja sebelum ke arahan selanjutnya. Di ST ya menggunakan format pada tautan tersebut ya sudah. Nah, ini juga fraud. Jadi ada 2 sekarang,
resiko fraud pada perencanaan dan pertanggungjawaban. Oke, sudah. Ini tidak ada. Segitu saja arahannya. Kemudian arahan pada kertas kerja. Pengisian kertas kerja agar menggunakan format ini. Tolong dipastikan jangan sampai menggunakan format tahun lalu karena akan mengakibatkan error pada saat kompilasi oleh ketua tim nantinya. Kemudian pagu program adalah total dari pagu kegiatan. Nah, jadi program-program di sini gunakan rumus, jadi merupakan penjumlahan dari kegiatan-kegiatan, pagu dari kegiatan-kegiatan. Begitu juga pagu OPD. Pagu OPD adalah penjumlahan dari pagu-pagu program, di mana programnya sudah diberi warna kuning sebelumnya. Ini harapannya mempermudah teman-teman dalam merumuskan pagu perangkat daerah. Jadi, ingat, setiap program diberikan warna kuning muda. Ini maksudnya untuk mempermudah teman-teman. Jangan lupa. Kemudian C dan UC ini sudah jelas ya. C itu controllable yang dapat dikontrol. UC ada risiko yang tidak dapat dikontrol atau risiko yang terjadi dari eksternal biasanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kode risiko berpatokan pada dokumen pengelolaan manajemen risiko pemerintah kota Denpasar tahun 2023. Dengan koneksi internet, penentuan kode risiko tinggal diklik ininya saja ya. Atau bisa di-download di sini, di link yang sudah diberikan. Kita balik lagi. Tadi sampai di mana? Tiap segmen pada kode risiko terdiri dari 2 angka. Contoh 2 ditulis 02. Ya. Ini ya, jadi seperti ini. RSO 23340301. Untuk agar kita seragam, jangan dibuat 34.3.1 ya. Kita semuanya 2 digit ya. Risiko fraud, cantumkan jenisnya pada kolom L. Ya, jenisnya untuk risiko fraud ditambahkan jenis risiko fraud. Jenis risiko fraud ada berapa? Lihat di sheet info. Di sini ada jenis risiko fraud. Silahkan dipilih salah satu atau salah dua. Nah, biarkan warna hijau pada baris nama perangkat daerah ini ya, sebagai tanda teman-teman. Di sini semuanya sebagai resume, total atau nanti ada risiko komposit juga di belakang. Dibiarkan warna hijau sebagai pembatas perangkat daerah teman-teman. Kemudian berikan warna kuning pada nama program itu sudah. Baris 12 adalah contoh kegiatan yang tidak dijalankan pada tahun selanjutnya. Begitu juga sebaliknya. Baris 12 ini contoh ya, contoh. Dia tidak dijalankan, kosong, jadi pagu 2024-nya kosong. Ya udah, kosongin semuanya. Begitu juga sebaliknya, kalau di sini ternyata di sini kosong, di sini sudah ada program, ya isi semuanya. Jangan menyisipkan kolom pada kertas kerja agar tidak menghambat proses evaluasi. Jangan pernah menambah kolom seperti ini. Ini nggak boleh. Tidak boleh. Kalau nambah baris, nambah risiko, boleh. Ya. Nah, di sini di insert gini, ya silahkan. Nambahkan risiko, boleh, silahkan. Nggak masalah. Kemudian, satu baris untuk satu risiko. Jika terdapat beberapa item, gunakan Alt Enter. Itu maksudnya seperti ini. Contohnya, yang benar adalah R ini semuanya nyambung. Kenapa ini jadi penting? Karena ini untuk kompilasi. Kompilasi 10 tentunya tidak masalah. Tapi saat kita mengkompilasi ratusan kegiatan atau bahkan ribuan, itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Jadi di sini contohnya seperti ini. Nah, ini exiting control yang sebelah sini. Ya. Jangan sampai OPD berbuat seperti ini. Nah, jadi satu resiko. Nah, satu resiko exiting controlnya ada 2, satu di atas, satu di bawah. Ya, ini beda baris. Ya, ini jangan sampai seperti ini. Yang tadi yang di awal itu sudah benar. Jadi dibuat seperti ini.
dia ada di satu. Nah, untuk pindah baris pada Excel dalam satu sel itu menggunakan ALT plus Enter. Jadi ALT ditekan, lalu tekan Enter. Begitu aja. Satu baris, satu resiko. Oke. Yang terakhir apa ini? Kolom D dan E rata kanan. Ya, ini biasa ya. Angka itu selalu rata kanan. Oke. Ini sudah selesai di sini. Kemudian kita lanjut kemana ini? Ke arahan berikutnya. Evaluasi. Pastikan penggunaan kertas kerja ini sudah. Nomor 1 dan 2 sudah. Pastikan terdapat 2 risiko fraud pada area perencanaan dan pertanggungjawaban pada tiap kegiatan. Jadi setiap kegiatan harus ada risiko fraud, tahap perencanaan, dan pertanggungjawaban. Jadi di sini untuk memperjelas, jadi kita di sini di jenis risiko fraud kita tambahkan sesuai arahannya Bu Rahma juga. Kita tambahkan di sini ALT Enter ya, biar di bawah risiko pertanggungjawaban seperti ini. Berarti dia ada di tahap pertanggungjawaban atau dia berada di tahap perencanaan. Oke, jelas ya. Tinggal ditambahkan di bagian bawahnya. Ini contoh, jadi saya kembalikan dulu. Bandingkan nama program, kegiatan, pagu, tujuan, sasaran, indikator sesuai dengan data dukung. Ya. Ini dari nama program dan kegiatan, pagu, tujuan, sasaran, indikator. Ini sesuaikan dengan data dukung yang diberikan, yaitu Renstra, DPA 2023 dan RKA 2024. Bandingkan nama program, ini sudah. Cek kesesuaian kode risiko dengan pedoman, ini tadi juga sudah jelaskan. Cek keterkaitan kolom-kolom risiko, nama risiko, jenis, sebab, dampak, pengendalian, dan lain-lain. Jadi dari sini, dari nama risiko sampai ke belakang ini harus matching. Jangan sampai risikonya pengadaan, risikonya tentang tentang pengadaan belanja modal, tahu-tahu di sebab, dampak atau di existing controlnya adalah tentang pemeliharaan gitu. Jangan sampai di sini tentang pengadaan, di sini tentang pemeliharaan, kan nggak nyambung. Jadi itu silahkan teman-teman kembangkan sendiri. Cek nilai risiko adalah perkalian skala dampak dan skala kemungkinan. Jadi ini nilai risiko ini adalah sama dengan ini dikali dengan ini. Skala dampak dengan skala kemungkinan. Oke. Sini ya. Skala dampak dan skala kemungkinan. Terus status risiko. Status risiko itu lihat di info. Dampaknya 1, kemungkinannya 3. Dampaknya 1, kemungkinannya 3. Dampaknya 1, kemungkinannya 3. Biru itu artinya rendah. Ya, sudah benar ya. Nah, sudah benar rendah. Sekarang kita coba tes yang kedua nih. Skala dampak 2, 2. Dampaknya 2, skalanya 2. Harusnya sangat rendah. Berarti ini salah. Harusnya ini adalah sangat rendah. Oke ya. Oke. Udah jelas ya masalah ini ya. Status risiko sesuai metrik analisa risiko. Ini itu yang tadi ya, status risiko yang ini tadi ya. Dia melihatnya dari ini matriks analisa risiko ini. Dari sini. Oke, itu sampai sini sudah. Ini cuma copy paste yang di belakang, yang sheet 2, dan ini adalah contohnya.
Oke, sekarang kita ke arahan Rahma. Jadi nomor 1, untuk program resiko dibuat secara umum, yang isinya di dalamnya menyangkut resiko strategis OPD, resiko operasional, dan resiko fraud. Jadi merupakan gambaran umum. Dirangkum, tapi jangan sama dengan resiko kegiatan atau fraud. Jangan sama persis ya. Satu saja resiko program yang nantinya skalanya adalah rata-rata dari skala resiko di bawahnya. Bisa juga diambil dari kelemahan atas program di Renstra sehingga digabung menjadi risiko strategis organisasi. Jadi di sini contohnya adalah program, ada satu program dan contohnya di sini ada 3 kegiatan contohnya. Jadi di sini skala dampak ini adalah rata-rata dari risiko-risiko kegiatan di bawahnya, baik itu risiko operasional maupun risiko fraud. Contohnya adalah 212, sehingga kita rata-ratakan adalah yang skala dampaknya 2. Skala kemungkinannya juga 232, jika kita rata-ratakan menjadi risikonya 2. Dampak dan kemungkinannya nilai risikonya adalah 4. Di mana kalau kita melihat metrik analisa risiko, 2 dampaknya ke 2 dan kemungkinannya 2 itu masuk ke sangat rendah, sehingga di sini adalah sangat rendah. Untuk jenis risiko fraud, setelah evaluasi pada kolom jenis risiko, tambahkan keterangan tahapan, misalnya benturan kepentingan ditambahkan tahap pertanggungjawaban. Itulah yang tadi juga sudah sempat disampaikan. Jadi di sini ditambah ya. Oke. Ingat, pindah baris pakai ALT, enter. Di sini kita tambahkan ALT, enter, pertanggungjawaban contohnya. Tahapan pertanggungjawaban atau diubah jadi perencanaan. Ya, nanti setelah evaluasi ya. Kemudian untuk kode program diberikan RSP apabila program tersebut mendukung strategis Pemda. Diberikan RSO jika program strategis atau prioritas OPD. RO jika bukan program strategis perangkat daerah. Untuk hal tersebut, minta OPD berkoordinasi dengan Bapeda apakah program-program OPD itu menjadi strategis Pemda atau tidak. Oke. Itu maksudnya adalah di sini. Ya, jadi saat program sudah kita dapatkan dari OPD seperti ini kan, kita tanya apakah ini adalah strategis Pemda. Jika dia nggak tahu, silakan tanyakan kepada Bapeda apakah ini program yang dia miliki adalah strategis Pemda. Nah, ini khusus untuk program penunjang biasanya itu adalah operasional ROO dia. Maksudnya program yang lain selain penunjang itu silakan ditanyakan, dikoordinasikan dengan Bapeda apakah dia merupakan strategis Pemda atau tidak. Jika strategis Pemda, contohnya ini diberikan kode RSP. Jika bukan strategis Pemda, ini dibuat menjadi RSO. Itu untuk program. Kalau untuk kegiatan rata-rata ROO. Saya kembalikan aja. Oke, skenario risiko minimal untuk risiko fraud, tapi boleh-boleh saja. Oke, nggak masalah. Entitas titik dampak ini juga sudah dicontohkan. Evolusi baris dikembangkan oleh CPIC. Oke. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat mempermudah teman-teman
dalam melaksanakan evaluasi risiko. Terima kasih.